aja kita kayak gini punya banyak uang. Aku bisa beli apa aja yang aku mau. Haha. Bu Sarah, Bu Sarah, buka pintunya. Keluar Bu Sarah, Bu Sarah, keluar. Keluar Bu Sarah. Itu kan suara ibu-ibu. Ibu-ibu ini ada apa sih? Jangan pura-pura nanya ya. Balikin uang saya. Iya, balikin uang arisan saya. Saya nggak ngerti ya ibu-ibu ya. Ini sebenarnya ada apa? Halah, jangan so nggak ngerti. Kamu pakai uang arisan kami buat foya-foya kan? Kami ini udah 2 bulan nggak arisan. Dan sekarang kemana uang arisannya? Janjinya tarsok, ntar besok. Kembalikan uang arisan saya. Arisan bubar. Ibu ini jangan main nuduh saya ya Bu ya. Dengar Bu, asal ibu tahu, saya ini nunda arisan karena saya sibuk. Nah kayak ibu-ibu ini semuanya kerjanya cuma di rumah doang. Malah menghina lagi. Kembalikan uang saya. Kalau tidak, rumah ibu kami acak-acak dan kami laporin ke polisi. Benar. Seret aja kantor polisi. Iya nanti saya balikin semuanya. Tapi besok. Enak aja janji-janji mulu. Seret aja ke sini. Biarin aja dia kata laporin ke polisi. Gawat. Mereka minta kembaliin uangnya. Pak, Bapak kenapa? Kok di luar ada ribut-ribut sih? Ibu mana? Shh, jangan berisik. Diam kamu. Terus Bapak mau kemana? Udah diam kamu. Sana mikir. Ibu. Ayo, saya bukan begitu. Ibu tenang dulu ya. Ini ada apa sih? Saya mohon jangan bawa ibu saya ke kantor polisi. Ibu saya orang baik beneran deh. Kamu ya, ibu kamu tuh udah bawa kabur uang arisan. Kamu tuh nggak usah bela-belain dia ya. Oke, kalau gitu saya akan ganti kok. Saya akan ganti semuanya. Ibu tunggu di sini dulu ya. Tunggu sebentar. Kami Putri. Jangan kabur ya. Putri, kabur ya. Putri, ngapain kamu? Hah? Kamu mau ngapain? Bu, balikin uang mereka, Bu. Ibu jujur deh sama aku sekarang di mana ibu simpan uang itu? Jangan ikut campur kamu. Kamu mau balikin uang ke mereka? Ibu harus balikin uang mereka. Ibu harus adil. Jangan sok tahu kamu, ini urusan ibu. Ya ini urusan Putri juga, Bu. Putri malu. Oh, jadi ibu lebih pilih masuk penjara daripada ibu mau ganti uang mereka gitu, iya? Ibu mau masuk penjara? Cuma semua uangnya udah habis. Bohong, ibu bohong. Aku nggak percaya. Aku lihat ibu sama bapak hura-hura terus kok. Di mana bu uangnya, Bu? Jawab. Kamu nggak percaya banget sih. Ya udah, kalau gitu aku akan kasih sertifikat rumah ini sebagai jaminan mereka. Aku nggak mau tahu. Jangan gila kamu ya Putri. Udah, biar ibu aja yang kasih. Kamu tuh makin lama makin gede, makin kurang ajar. Nih saya bayar. Apa-apaan nih? Kok cuma segini sih? Kami udah sumbangan 3 bulan lebih. Sisanya mana lagi, ha? Bu, dengar ya. Saya ini masih ada itikat baik untuk bayar. Saya akan bayar sisanya besok. Awas. Janji ya, yang setengahnya harus dibayar secepatnya. Ya sana-sana bawel banget sih udah dijanjiin juga. Ini, sana-sana. Masih ada sisanya setengah. Lumayan buat belanja lagi. Dasar manusia rese. Awas aja kalau dia nggak balikin sisa uang kita. Sampai nggak balikin ya, kita laporin ke polisi. Seret langsung ke rumahnya. Enak aja main usir lagi dia. Uang kita nggak dibalikin. Udah pergi mereka. Aman. Gerobak siapa ini? Lumayan juga nih gerobak. Bisa gue manfaatin nih buat dagang. Bawa aja deh. Lala, lu jalan sendiri gerobaknya. Aduh. Berat amat sih. Ada apa sih? Aduh. Gak ada apa-apa.
bapak nih. Kamu rese banget sih, Pak. Melihat aku kayak begitu tadi malah kamu kabur. Senang yang lihat aku dikerubutin sama ibu-ibu. Bapak bukannya kabur, Bu. Bapak lagi nyari ide supaya kita bisa bayar utang-utang ibu-ibu itu. Ah, kamu tuh alasan aja. Udah deh bilang aja kamu tuh nggak mau tanggung jawab. Alasan. Beneran, Bu. Bu, Bapak udah punya ide. Kita bisa banyak ngasilin uang. Gimana caranya? Bapak tuh kan tadi nemuin gerobak tua bekas, Bu. Gerobak itu kita betulin. Udah gitu, kita jualan bakpao. Pak, jangan sok tahu kamu, Pak. Usaha kayak begituan tuh untungnya nggak banyak. Ada aja. Bu, Bapak udah tahu caranya, Bu. Bakpaonya itu kita isi daging tikus. Ibu kan tahu, tikus itu kan banyak. Tinggal tangkap. Dan kita cuma modalin tepung doang. Gimana? Bener juga kamu, Pak. Enggak, Putri nggak setuju. Kenapa sih bapak sama ibu tuh selalu cari uang dengan cara haram? Kamu tuh makin gede makin kurang ajar ya. Jangan nasehatin ibu. Yang penting kan kamu ibu kasih uang kan. Ya Allah, Pak, Bu, kan bisa cari uang secara halal. Nggak dengan cara nipu kayak gini. Udahlah. Lama cari uang halal. Udah, sekarang mau pergi. Nggak usah ikut campur. Sana. Enggak, Bu, tapi... Jangan dengerin orang tua ngomong, ikut campur aja. Putri. Kamu kenapa, Put? Nggak apa-apa kok, Roy. Kamu kan teman kuliah aku. Kalau kamu ada masalah, kamu cerita ke aku. Sepertinya aku udah nggak bisa kuliah lagi deh, Roy. Kenapa kamu ngomong gitu? Selama ini aku dinafkahi pakai uang haram, Roy. Selama ini ibu dan bapak aku mencari uang dari hasil tipu-tipu tetangga. Dan aku malu, Roy. Aku malu banget. Aku udah coba ingetin mereka. Tapi tetap aja mereka nggak bisa dengerin aku. Sabar ya, sabar. Yang penting, kamu jangan berhenti untuk berbuat baik. Dan kamu harus tetap hormati orang tua kamu. Roy, kamu kenapa sih? Kamu nggak apa-apa kan? Sorry, Put. Keluarga kamu, terutama mama kamu, dipengaruhi makhluk gaib. Kamu tahu dari mana? Aku bisa ngerasain, Put. Aku bisa baca pakai mata batinku. Papa mamaku sebut aku punya indera ketujuh. Kamu serius, Roy? Ya ampun. Ya ampun, kok bisa kayak gitu sih? Nanti kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon aku. Kamu hubungin aku ya. Ya udah, sekarang aku jalan dulu ya. Makasih ya, Roy. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya, Roy. Aduh, gara-gara ibu tadi nih duit jadi berkurang. Mana cukup buat modal jualan. Belum lagi belanja yang lain-lain. Ini pasti gara-garanya sirap dari Mbah Laksmi udah mulai luntur. Aku harus ke Mbah Laksmi sekarang. Apa itu? Apaan nih? Kok ada kain kafan di sini? Ih,
sih, Bu? Nggak ada apa-apa kok. Kenapa sih? Nggak ada. Pak, kamu cepetan dong Pak jualan bapaunya. Uang kita tuh udah habis. Aku harus segera ke Mbak Laksmi. Ngapain lagi, Bu? Pak, warga tuh sekarang udah mulai sadar. Mereka udah tahu kalau kita menipu mereka. Sekarang kamu siapin supaya aku cepetan bisa ke Mbak Laksmi. Siapin deh semuanya. Ya. Mbah, ini tempat apaan sih Mbah? Kok serem banget? Pelet yang kamu punya akan jadi ampuh kalau langsung didapatkan dari Putri Dayang Keraton. Sekarang kamu duduk di situ. Putri Dayang Keraton, berikanlah sinar kecantikanmu. Sarah, bangun Sarah. Sarah, bangun Sarah. Apa yang terjadi Mbah? Energi kalian sekarang sudah selaras. Dan kamu sudah mendapatkan ilmu pemikat tinggi dari seorang Putri Dayang Keraton. Sekarang kamu lihat ada apa di tangan kamu. Apa ini Mbah? Itu bulu perindu. Kok ada di sini? Kan udah dibuang. Kok kainnya jalan? Aduh, lepasin! Lepasin! Siapa kamu? Jangan ganggu saya! Tolong! Ganteng juga. Kelihatannya juga orang kaya. Ya udah, Mbak, saya bawa ke rumah sakit sekarang. Oh, enggak apa-apa. Makasih. Gimana kalau saya anterin pulang aja? Oh, boleh.
Putri, kamu ngapain? Pah, tadi Putri ngeliat ada orang jalan. Ada orang lewat di sini. Perempuan, rambutnya panjang banget. Orang lewat. Mana nggak ada siapa-siapa di sini? Ih, beneran Pak, aku ngerasa ada orang lewat. Tapi bukan Mama kok. Orangnya beda. Udah sekarang kamu tidur aja. Udah masuk. Udah masuk. Ada-ada aja. Dah, kasih ya. Iya. Sarah. Kayaknya si Rebulu Perindu sudah bekerja. Kok kamu kasih aku uang? Udah, nggak apa-apa. Ambil aja. Kasih ya. Bener-bener ampuh nih pelet bulu perindu. Cepet banget aku dapat uang. Oh iya. Kenapa aku jadi sayang sama kamu ya semenjak kita ngobrol tadi di mobil? Aku minta maaf ya, tadi aku udah mau nabrak kamu. Pokoknya kalau kamu butuh sesuatu, telepon aku atau temuin aku. Ya? Iya, makasih ya. Ya. Aku masuk dulu ya. Ya. Kamu hati-hati. Banyak. Syukurlah. Hah? Lihat Mas, cepet banget aku dapetin uang. Emang bener-bener ampuh tuh peletnya Mbah Laksmi. Hebat kamu, Sar. Ini buat aku. Ambil aja, enak aja. Sar, kita kan butuh uang buat jualan besok, buat jualan bakpao. Kamu tenang aja, mulai besok kita akan menghasilkan banyak uang. Itu siapa Mas? Oh, kamu ngumpetin perempuan ya? Iya. Perempuan? Perempuan apa sih? Kamu jangan dulu sembarangan ya. Jangan bohong Mas. Kamu ngumpetin perempuan kan? Perempuan apa? Lihat aja, nggak ada kan? Udah lah, nggak usah ada. Aku bener-bener ngeliat ada perempuan rambutnya tuh panjang. Sekarang mana buktinya? Mana? Nggak ada kan? Udah lah, Sar. Mana uangnya? Buat jualan besok, buat modal. Cepet dong. Gitu dong. Mulai besok kita akan kaya, menghasilkan uang. Siapa itu? Kamu manja banget sih jadi anak jam segini masih tidur. Bu, kok badan aku menggigil ya, Bu? Kamu tuh anak perempuan. Bukannya bantu-bantu, bukannya cuci piring, cuci baju. Cepat bersihin rumah. Bangun. Bu, badan aku demam, Bu. Aku gak kuat berdiri. Alasan aja. Bangun sekarang. Ayo. Bangun. Bu, aku demam, Bu. Badan aku gak enak banget, Bu. Awas. Bu. Kamu kalau nggak bangun, Ibu usir kamu dari rumah ini. Ngerti kamu? Cepat bangun. Bu, Hah? tolong. Bu. Aneh banget.
Kemarin malam aku lihat ada penampakan orang. Dan sekarang aku lihat itu lagi. Terus tiba-tiba badan aku langsung menggigil. Aku harus ke rumah Roy. Aku harus cerita sama dia. Mudah-mudahan dia bisa bantu aku. Bakpao daging. Pak Rijal, jualan bakpao sekarang Pak Rijal? Iya bu, apa aja bu yang penting halal. Gitu dong Pak, ajarin istri itu cari uang yang halal. Jangan tipu-tipu uang arisan dong. Iya Pak. Iya bu, maafin ya istri saya ya. Nah, dia juga katanya udah kapok kok, nggak mau nipu lagi. Terus dia juga bilang katanya mau dibayar semua utang-utangnya ibu. Bagus deh kalau begitu. Kalau gitu kita mau cicipin bakponya dong Pak. Oh, boleh bu. Sebentar ya bu. Wangi banget, kayaknya enak banget deh Ibu. Karena dalamnya ini bu, pakai daging Cobain. pilihan. Cobain bu. Enak banget, enak banget Pak. Enak banget, bener-bener ada enaknya. Nggak nyangka, bapak gua dibilang enak. Permisi. Permisi. Ya, Selamat siang Om. Roy-nya ada. Roy pergi kuliah. Kamu Putri teman kuliah Roy kan? Kamu nggak kuliah hari ini? Put, kamu kok pucat? Putri! Putri! Putri, bangun Put! Nak! Aduh. Roy. Roy, maafin aku ya. Gara-gara aku kamu jadi harus pulang dari kampus. Nggak apa-apa kok. Kamu kan lagi sakit, meriang dan demam. Tapi aku lihat sakit kamu bukan sakit biasa. Aku ngerasa ada yang membuat kamu takut. Aku takut, Roy. Aku takut banget. Kenapa Roy? Apa itu Roy? Serem banget. Put, aku melihat ada energi hitam di rumah kamu. Energi nggak bagus. Aku juga lihat ada perempuan, ada gerobak makanan, dan ada arwah yang dekat dan jenazah. Perempuan itu, Roy. Perempuan itu. Aku lihat dia di rumah aku. Perempuan itu. Dia ada di rumah aku, dia pucat terus. Serem banget. Dia sudah meninggal. Dan dia pernah jualan bakpao. Orang itu dulu berjualan dengan cara yang nggak benar. Kamu, sebelum terlambat, kamu harus benar-benar mengusirnya. Ini pesugihan, jahat. Kalau tidak segera ditangani, dia akan minta tumbal. Kamu bisa dekat dengan Tuhan. Dan kamu bisa minta bantuan Tuhan dalam agama kamu. Kamu lihat, Put. Gara-gara bapak kamu pakai makhluk gaib itu, dagangannya laris banget. Kita bungkus deh, bawa pulang Pak. Oh boleh. Enak banget ini. Tapi kok aku nggak melihat makhluk itu ya, Roy? Makhluk gaib itu
duduk di atas gerobak. Sosok perempuan dengan kain putih lusuh, tanah liat. Seperti baru dibangunkan dari kubur. Kenapa Roy? Put, makhluk gaib itu meludahi bapaunya agar tetap laris. Iu, Put, ini harus segera dihentikan, Put. Roy aku emangnya bisa apa? Kalau aku ke situ juga bapak pasti akan usir aku. Put, cepat atau lambat, tumbal akan diminta. Biar dagangannya tetap laris. Oh, ya, makasih Bu. Iya, makasih. Iya, bilang ke orang-orang Bu. Aduh, lumayan. Pak. Wah, lagi ramai nih, Pak. Iya, Pak, lumayan, Pak. Wah, masih segar sih. Masih hangat, Pak. Pak! Papa! Pak! Pak! Jangan, Pak. Jangan, Pak. Kenapa, Roy? Kita pulang aja, Pak. Kenapa, Roy? Roy kan tahu kalau Papa paling suka bakpao. Kenapa anak ini melarang bapaknya beli? Jangan-jangan dia tahu semuanya. Pak, Putri mohon hentikan semua ini Pak. Putri, apaan sih kamu? Bapak pikir Putri nggak tahu? Bapak selama ini jualan bakpao dengan bantuan makhluk goib kan? Iya kan Pak? Brengsek. Anak ini pasti bisa tahu. Dia pasti yang kasih tahu ke Putri. Kamu jangan sembarangan kalau ngomongnya. Kamu tuh anak bapak. Harus belain bapak. Jangan malu-maluin bapak. Putri nggak ada maksud untuk bikin malu Bapak. Putri cuma pengen Bapak tahu kalau Bapak itu selama ini jualan dengan cara yang nggak halal Pak. Bapak udah musyrik dan itu dosa. Hah? Udah nggak benar ini kamu. Pak, apa-apaan ini? Pak, udah, Pak. Pak, dagangan saya ini, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak, biarin, Pak. Putri, kamu jangan mengada-ngada ya. Siapa yang bilang? Hah? Oh, pasti kamu ya. Kamu udah menghasut anak saya kan? Rasain ini. Hei! Jangan macam-macam kamu. Jangan pernah sakiti anak saya. Atau saya akan lapor kalau kamu jualan yang menjijikan. Putri, sekarang kamu pulang. Ayo pulang. Enggak Pak. Gak usah ikut campur. Dia anak saya. Ayo. Roy. Ayo. Roy. Ayo. Roy. Pulang. Sini kamu. Ampun Pak. Pak ampun. Diam kamu. Kamu pantas menerima ini. Bapak kenapa tega sama Putri Pak? Putri ini anak Bapak sendiri. Kamu sudah menghalangi aku. Sini kamu. Kamu rasakan ini. Ini ada apa sih? Apa ini? Kamu ngapain lagi? Pasti kamu bikin ulah lagi ya? Hah? Enggak Bu, enggak beneran Bu. Bukan salah Putri. Udah. Biarin aja, ini peringatan buat dia. Kalau dia sampai cerita ke siapapun, kita usir dia. Sana kamu. Udah sana. Bikin masalah mulu, pusing aja. Pak, berapa jualan hari ini? Bu, ini Bu, aku udah menghasilkan uang banyak Bu. Lihat Bu, banyak kan? Ini dong, baru nih. Hebat. Iya dong. Dari dulu dong kayak gini. Pak, kayaknya aku harus ke rumah Putri deh. Soalnya aku takut terjadi sesuatu sama Putri, Pak. Roy, kamu nggak bisa datang sendiri. Kamu harus ajak Ustadz yang bisa didengar. Papa khawatir kamu kenapa. Iya, Pak. Papa nggak nyangka Papa Putri bisa ngelakuin itu. Pak, apapun bisa dilakukan sama manusia yang hatinya gelap, Pak. Dan tertutup karena aura jahat. Apalagi soal uang. Pak! Pasti ada makhluk halus di sini.
Lepasin, lepasin. Lepasin. Pergi kamu, pergi! Papa! Pak! Pak! Ini nggak bisa aku biarin. Aku harus telepon Ustadz untuk menghentikan semua ini. Tante Sarah. Assalamualaikum, Bu Sarah. Mau apa kalian? Maaf, Bu Sarah. Roy cerita kalau ibu dan bapak berjualan dengan cara curang. Kalian sudah meracuni warga dengan makanan yang kotor. Jar kalian sembarangan nuduh ya. Saya itu jualan makanan yang halal. Tante, tolong Tante. Tante harus sadar. Jangan meminta selain kepada Tuhan. Betul. Meminta selain kepada Tuhan itu perbuatan syirik. Dosa besar, Bu. Kurang ajar kalian. Jangan sembarangan nuduh ya. Saya dan suami saya itu kerja yang benar, cari duit yang benar. Ibu nggak boleh teriak-teriak gitu sama Pak Ustadz. Pak Ustadz kan ngomongnya benar. Enak loh. Kamu ngapain ikut campur? Masuk sana. Dan kamu, saya akan lapor polisi. Kalau kalian berdua udah berbuat hal yang tidak menyenangkan. Pergi kalian. Masuk kamu, masuk. Hah. Mari, Roy. Bu, nih bapak paling enak nih Bu. Enak, Pak. Astagfirullahaladzim. Apa berdiri jangan di tengah-tengah dong. Kalau tabrak gimana? Sombong banget sih lo. Iya, uang arisan kita aja belum lunas, udah bisa beli mobil tuh orang. Tahu tuh. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Bisa bayar duit situ. Kalau bisa bayar, kenapa sampai sekarang uang sisa arisan kita belum dibayar juga? Iya mana? Bayar sekarang. Saya bayar uangnya. Bilangin sama ketua kamu. Saya udah bayar lunas dan ganggu saya lagi, dengar? Timbang jual bakpao doang, cepet banget sih beli mobilnya. Iya. Dengar ya, saya tuh punya bisnis. Jaga mulutnya. Bisnis apaan coba? Mas, sini kamu. Apa lagi sih Bu? Mana penghasilan kamu? Aku butuh uang. Nggak ada Bu, itu uang buat modal dagang lagi Bu. Kalau Ibu mau belanja, pakai uang Ibu aja. Nah, uang istri tuh uang istri, uang suami, uang istri. Aku perlu banyak buat beli kebutuhan. Sini uangnya. Sini. Buat modal dagang lagi Bu. Mana uangnya sini? Bu, 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 Bu. Astagfirullahaladzim. Sayang kapan? Ya Allah, Pak Rijal main pesugihan dagangnya. Wah, berarti nggak beres makanan. Jorok, ayo. Hajar deh. Bu, ampun Bu, ampun Bu. Astagfirullahaladzim. Ada firasat apa ini? Bapak meninggal. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin Bapak meninggal. Gak mungkin. Ternyata kamu bener, Roy. Hantu itu sudah meminta tumbal. Dan tumbalnya itu ayah aku sendiri. Sabar ya Put. Tetap meminta pertolongan sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa bantu kita keluar dari masalah ini. Benar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita
berhubungan dengan setan. Karena akibatnya hidup kita akan sengsara dunia dan akhirat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata jenazahnya tidak terima tanah. Di mana sih si Mas Rizal ini naroknya? Aku harus milikin rumah ini sebelum si Putri dapetin surat sertifikat tanah ini. Di bawah ya. Ternyata Mas Rizal ninggalin aku uang yang lumayan banyak. Aku juga akan jual rumah ini. Yes, aku kaya. Ini pasti arwah yang si Mas Rizal pakai buat jualan. Aku nggak mau terlibat sama roh ini. Aku harus pergi. Bu, ibu mau kemana, Bu? Bapak kan baru aja dikuburin, masa ibu mau pergi sih? Ibu ada urusan penting. Minggir kamu. Tante, kasihan Putri, Tante. Astaga, ada makhluk gaib jahat bersama Tante Sarah. Alah, saya nggak percaya begituan. Mau apa kamu? Hah? Terus selalu ikut campur urusan saya. Bu, ibu lepasin, Bu. Bu, jangan, Bu, jangan, Bu. Ibu jangan. Putri, saya nggak akan segan ngabisin kamu. Bu. Keluar kamu. Tempat kamu bukan di sini. Ibu. Tante Sarah. Ayo kita bawa ke dalam. Kita bawa ke dalam, Roy. Tante Sarah. Tante. Ibu istirahat dulu ya, ibu masih lemes soalnya. Ya, ayo. Bu. Awas minggir kalian. Ibu tunggu dulu, Bu. Ibu mau kemana? Lepasin. Kamu jangan nanya-nanya. Ini kan sertifikat tanah rumah kita, Bu. Mau ibu apain, Bu? Ibu mau jual rumah ini. Bu, jangan dijual dong, Bu, rumahnya, Bu. Masa ibu jual sih? Ini kan rumah peninggalan Bapak. Ibu mau jual rumah ini, itu urusan ibu. Bukan urusan kamu. Bu, ini urusan Putri juga, Bu. Terus Putri mau tinggal di mana? Kan urusan ibu. Urus diri kamu sendiri. Udah gede. Bu, jangan dong, Bu. Putri mohon, Bu. Bu, jangan dijual, Ibu. Putri mohon. Lepasin. Aku nggak mau ikut campur urusan Tante. Lepasin. Kamu jangan ikut campur urusan aku. Ini urusan rumah tanggaku. Ngerti kamu? Bu! Tante Sarah pakai pelet. Sarah? Iya, ini aku Sarah. Maaf, kalau kamu kayak gini, aku nggak bisa jalan sama kamu. Ini aku Sarah. Mas, kok kamu jadi berubah gitu? Kok kamu kayak jijik gitu sama aku? Mas. Aku minta semua uang yang aku kasih kamu, balikin semuanya. Sarah? Iya, ini aku Sarah. Maaf, kalau kamu kayak gini, aku nggak bisa jalan sama kamu. Ini aku Sarah. Mas, kok kamu jadi berubah gitu? Kok kamu kayak jijik gitu sama aku? Mas. Aku minta semua uang yang aku kasih kamu, balikin semuanya. Mas Adam kenapa? Atau jangan-jangan susu bulu perindu yang aku pasang udah hilang? Mas, kamu kenapa sih berubah kayak gitu sama aku? Ya aku Sarah. Kamu katanya sayang sama aku. Kamu katanya sayang sama aku. Kamu ngaca. Lihat muka kamu tua. Gue pengen jelek kayak gitu. Mana mungkin aku suka sama kamu? Jaga omongan kamu, Mas. Kalau percaya, lihat sendiri muka kamu.
Enggak. Ais. Tidak. Tidak. Wajahku. Tidak. Mana ibu kamu? Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf Ibu, saya emang lagi nggak ada di rumah. Ada apa ya Bu kalau boleh tahu? Kita datang ke sini mau nagih uang sama ibu kamu. Ibu kamu itu pembohong. Iya, katanya bisa menggandakan uang. Tapi sampai sekarang uang kita belum dibayar. Astagfirullahaladzim. Bu, mohon maaf tapi saya nggak tahu sama sekali soal itu. Dan ibu saya beneran nggak ada di sini. Pasti kamu sembunyikan ibu kamu di dalam kan? Minggir kamu! Ayo, Ibu tenang dulu ya, Ibu Bu. tenang dulu ya, Ibu. Maaf Bu, ini ada apa ya? Ibu dia itu penipu. Dia menjanjikan uang kita akan bertambah, tapi sampai sekarang malah belum dibayar. Ya udah maaf ya Bu, tolong beri waktu. Saya akan coba temui Tante Sarah. Ya, saya akan coba menyelesaikan masalah ini. Awas kalau bohong. Anak ini jadi jaminan. Masuk penjara. Baik Bu. Tante Sarah lagi ada di suatu tempat penuh ritual dan bergelimang uang. Kita akan cari bersama-sama ya. Ayo. Dayang, aku akan lakukan apapun. Aku mohon kembalikan kecantikanku, Dayang. Baik, Dayang. Saya akan segera carikan seorang pria. Baik, Dayang. Kamu memang cantik. Sampai saya tergila-gila sama kamu. Kurang ngajar kamu ya. Kamu mau merampok saya. Kamu mau ngambil barang-barang saya kan? Rasakan ini. Atas perbuatan lo. Kurang ajar kamu. Jangan lari kamu. Sial, aku gagal lagi mendapatkan tumbal. Ya ampun, tanganku jadi keriput begini. Tidak. Jangan-jangan wajahku. Tidak tambah tua. Aku gak mau ini. Aku jadi tambah tua. Tidak. Aku harus segera mendapatkan tumbal untuk keraton. Untuk Dayang Keraton aku harus segera dapatkan. Siapa? Aku punya ide. Aku akan menumbalkan Putri. Ini Ibu. Berisik kamu. Ayo cepetan ikut. Ibu mau kemana? Ibu cerita dulu Ibu kenapa bisa kayak Udah gini. kamu ikut aja sekali. Ayo ikut Ibu. Ibu. Ayo ikut aja. Ayo cepat. Sini Bu. Ibu ini di mana Bu? Ibu mau bawa aku kemana? Ini kenapa tempatnya serem kayak gini? Diam kamu. Diam. Putri Dayang Keraton. Aku bawakan persembahan untukmu, Putri. Apa Ibu bilang? Ibu jadiin aku sebagai sesembahan Ibu. Diam kamu! Enggak Bu, Putri nggak mau lepasin aku. Lepasin Putri. Bu, lepasin Bu. Putri takut Bu. Lepasin. Diam! Putri Dayang Keraton,
Ini aku bawakan tumbal untukmu, Putri. Terimalah. Saya butuh laki-laki. Dayang, saya sudah bawakan persembahan untukmu, Dayang. Terimalah. Baiklah, kuburkan dia setengah badan di saat jam 12 malam. Baik, Dayang. Asal itu bisa membuat muka saya cantik kembali, saya akan lakukan. Baik, Dayang. Baik. Terima kasih, Dayang. Bu, jangan lakuin itu, Bu. Putri Diam, kamu. mohon. Sini. Bu, Masuk. Masuk. Jangan, Bu. Aku nggak peduli. Yang penting aku bisa cantik supaya aku bisa sama laki-laki kaya. Cepat masuk. Ibu jangan, Bu. Masuk. Ibu jangan, Ibu. Putri apa? Dayang Keraton. Aku sudah laksanakan perintahmu. Terimalah. Kenapa bingkai foto ini jatuh? Di foto ini ada Putri. Putri lagi ada masalah dengan keluarganya. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Putri. Dayang Keraton. Aku sudah laksanakan perintahmu. Terimalah. Putri lagi ada masalah. Aku harus membantunya. Ada orang minta tolong. Nah, itu dia. Ayo kita tolongin. Dayang Keraton. Aku sudah laksanakan. Ngapain, Bu? Ngubur orang hidup-hidup, Bu. Tolongin saya mau tolongin Lepasin. Lepasin. Aduh. Bu. Jangan lari, Bu. Tolongin. Masya Allah. Kasihan, ayo kita tolong. Ayo cepat. Sialan. Gagal lagi aku menumbalkan dia. Rambutku rontok. Tidak, aku tidak mau seperti ini. Aku tidak mau seperti ini, rambutku rontok. Dayang, maafkan aku. Aku tidak dapat menumbalkan dia. Aku gagal. Maafin aku, Dayang. Aku janji aku akan memberikan tumbal lagi. Aku janji kasih aku kesempatan, Dayang. Aku janji, Dayang. Dayang, aku mohon. Aku mohon, Dayang. Beri aku kesempatan. Aku janji aku salah. Aku mohon. Aku janji aku akan berikan kamu. Berikan Dayang tumbal lagi. Aku mohon. Dayang. Dayang, mohon, Dayang. Dayang, kenapa kaki saya gak bisa digerakin? Dayang, tolong saya. Dayang, tolong saya, kaki saya gak bisa digerakin, Dayang. Ampun. Ampun, Dayang, aku minta maaf. Aku mohon, apapun akan kulakukan. Asal aku bisa sehat kembali seperti semula. Asal aku bisa cantik kembali, Dayang. Aku mohon. Tumbal, kamu. Enggak, saya belum mau mati. Saya tidak mau mati, Dayang. Tolong, kasih saya kesempatan. Saya masih punya satu orang lagi. Dayang, saya masih punya satu orang lagi. Laki-laki. Tapi saya mohon, satu saja. Saya mohon agar Dayang memasuki raganya Putri. Terima kasih, Dayang. Terima kasih, Dayang. Saya sehat kembali. Saya akan buktikan. Saya tidak akan mengecewakan Dayang. Putri. Roy,
Ada apa, Roy? Aku mimpiin kamu. Aku tiba-tiba kebayang sama kamu. Biasanya kalau aku mimpi, pasti terjadi sesuatu. Kamu gak kenapa-napa kan? Aku gak kenapa-napa kok, Roy. Aku baik-baik aja. Ayo masuk. Papi ada di sini. Kalau suara lonceng begini, biasanya ada terjadi sesuatu sama Roy. Roy? Roy? Dia sedang membantu Putri teman kuliahnya. Saya harus mencari alamat Putri. Roy, itu Ibu, Roy. Ibu, ini Putri, Bu. Ya ampun, Putri kangen banget sama Ibu. Pergi mana? Bertobat, Tante. Semuanya akan kembali seperti semula lagi. Diam kamu! Pergi kamu, Roy! Pergi! Ibu ini Putri, Bu. Putri anak Ibu. Putri? Putri siapa? Saya nggak kenal namanya Putri. Nggak ada namanya Putri. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa jadi seperti ini sih? Ibu jangan makan itu kotor, Bu. Pulang. Ini rumahku. Ini rumahku, kerajaan keraton. Enak aja pulang. Pergi! Astagfirullahaladzim, Roy. Ibu aku udah nggak waras. Put. Lebih baik kita pulang yuk. Kamu bantu ibu kamu dengan doa. Semoga semuanya kembali seperti semula. Enggak, Roy, nggak mau. Aku nggak mau pulang. Aku harus bawa ibu aku pulang. Dia ibu aku, Roy. Aku nggak mau. Jangan pergi. Lapar. Aku lapar. Lapar, perut aku lapar. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua hamba. Berikanlah hidayah-Mu ya Allah. Kembalikanlah dirinya ke jalan yang Kau ridhoi. Yang sedikit lagi. Astagfirullahaladzim. Ini Bu Sarah kan, Bu? Iya, Pak Ustadz, itu Bu Sarah. Kok bisa begini, Bu? Panas. Astagfirullahaladzim. Bu Sarah, istighfar. Astagfirullah. Istighfar, Bu Sarah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Bu. Astagfirullah. Masya Bu. Astagfirullah, Bu. Bu, tolong cek, gimana kondisinya Bu Sarah? Cek Bu, dia kan hamba Allah juga, Bu. Pak Ustadz, sepertinya Bu Sarah meninggal.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita makamkan jenazah. Ustad, siap saya gali. Terlalu banyak pakunya, Pak Ustad. Iya, gak habis-habis pakunya, Pak Ustad. Gimana nih, Pak Ustad? Aduh. Ya ampun, kasihan banget jenazahnya Pak Ustadz. Kalau jenazahnya bisa ngerasain, pasti kesakitan. Mari kita gali tempat lain. Ustad, ini yang ketiga kalinya saya gali. Ya, tapi tetap masih banyak pakunya, Pak Ustad. Gak habis-habis pakunya, Pak Ustad. Gimana, Pak Ustad? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada kesalahan almarhumah, tolong dimaafkan. Sekarang mari kita berdoa untuk almarhumah agar dimudahkan. Kita maafin saja, kita ikhlasin uang kita. Iya, kasihan. Jenazahnya jadi susah dikuburnya. Iya benar. Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustad, pakunya menghilang, Pak Ustad. Ya, Pak Ustad, hilang semua. Alhamdulillah, ya Allah. Neng, mau bakpo, Neng? Enak loh. Kalau gitu kita mau cicipin bakponya dong Pak. Oh, boleh Bu. Sebentar ya Bu.